Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Malam ini malam terakhir ya? Ya. Nah, habis ini pulang. Besok pulang. Besok pulang. Ya. Oh, udah kangen sama orang tua? Udah kangen. Udah ada yang kangen belum sama orang tuanya? Oh, berarti betah di sini. Gak mau pulang? Oke. Nah, malam ini kita akan mendengar kisah tentang anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Hah? Kenapa? Kisah nyata. Kisah nyata di dalam ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Diam dulu. Coba di sini siapa yang berani tidur sendiri di bawah sungai? Ada yang berani nggak? Malam ini siapa yang berani tidur sendiri di sungai sendiri? Ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Berani nggak? Kenapa? Takut. Takut. Nggak enak, nggak ada kasur. Dingin. Dingin aja. Basah. Nanti ke bawah arus. Ya. Oke. Oke, kita masuk ke kisah. Kita masuk ke kisahnya. Suatu hari ada seorang ayah yang sudah tua. Umurnya sekitar 80 tahun. Diam dulu, bahasamu dijaga. Ya. Bahasanya dijaga. Ayah ini seorang ayah yang sudah tua. Belum punya anak. Umurnya sudah 80 tahun. Ya. Umurnya sudah 80 tahun, belum punya anak. Seorang ayah ini seseorang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang soleh. Anak yang soleh. Singkat cerita, setelah penantian yang panjang puluhan tahun, istrinya hamil, lalu melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayinya laki-laki. Tapi ketika masih bayi, Allah Subhanahu wa taala minta dari seorang ayah ini untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di sebuah tempat asing, gak ada orang sama sekali, gak ada tumbuhan, jauh dari rumahnya. Akhirnya seorang ayah ini, ya, dia berjalan dari Palestina menuju sebuah lembah tandus panas, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada orang yang mau tinggal di tempat itu. Ya. Selama perjalanan, ayah ini tidak mengucapkan apa-apa. Kenapa? Karena sedih. Karena
sedih. Kita bayangkan berpuluh tahun, umurnya sudah 80 tahun, ya, berpuluh-puluh tahun mendambakan, menunggu seorang anak. Ketika sudah lahir, masih bayi, suruh ditinggal anaknya, masih bayi, ya, sedih, ya, tapi tetap harus dilakukan sebagai bentuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya mereka bertiga di sebuah lembah tandus, panas, gersang, istrinya baru bertanya, ya, ketika diletakkan mereka berdua ditinggal di situ, ayah ini langsung pergi, ya, ayahnya langsung pergi, gak mau berkata apa-apa karena sedih. Pergi, dikejar sama istrinya, ditarik bajunya. Kata istrinya apa? Kamu tega meninggalkan aku dan bayi ini di tempat gersang ini? Tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Tidak dijawab. Kamu tega tinggalkan kami di sini? Enggak dijawab. Terakhir ditanya lagi. Kata istrinya baru paham. Dia tanya ke suaminya, Allahu amaraka hada. Kata istrinya, Allahkah yang memintamu untuk melakukan semua ini? Ayah ini cuma menjawab dengan satu kata aja, karena saking sedihnya, ya. Apa dijawab? Naam. Iya, jawabannya itu saja, ya. Lalu kata istrinya apa? Idzan la yudayyi'una. Kalau benar Allah yang perintahkan kamu untuk lakukan ini, pasti Allah tidak akan meninggalkan kita, menyia-nyiakan kita di sini. Akhirnya ayah ini pergi, ya, lanjut pergi sampai ke sebuah bukit yang tidak terlihat oleh istri dan anaknya. Di situ dia balik badan melihat, sedih. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itulah seorang muslim, kalau punya masalah ngadunya ke siapa? Ke Allah, berdoa, ya, membuktikan bahwasannya dia hanya berserah diri, hanya menjadi hamba Allah. Katanya ngadu kepada Allah, ya Allah, aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku, keluargaku di sebuah lembah yang sama sekali tidak ada tumbuhan. Ya, minta, ya, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang bisa nebak siapa itu? Nabi Ibrahim. Bayinya siapa? Nabi Ismail. Istrinya siapa? Siti Hajar. Ya, Siti Hajar. Taib. Ya, ditinggalkanlah Siti Hajar dengan anaknya, bayinya Nabi Ismail yang masih bayi, yang masih menyusu. Ya. Ketika persediaan air dan makanan sudah habis, Siti Hajar pun bingung, cari makanan nggak dapat. Ya. Akhirnya naiklah ke sebuah bukit. Mencari apa? Mencari sesuatu yang bisa diminum, yang bisa dimakan, dan mencari orang. Ternyata tidak ada. Ada. Balik lagi ke bukit. Ya, balik lagi ke bukit yang di depannya. Sampai 7
7 balikan. Ya, barulah di situ Siti Hajar mendengar suara. Ternyata suara itu apa? Suara malaikat. Ya, ternyata malaikat itu menarik oleh sayapnya air dari bawah. Ya, yang dimana air itu sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam. Dikatakan kalau misalkan air Zam-Zam itu tidak dikumpulkan oleh Siti Hajar, itu akan mengalir terus sampai hari kiamat. Ya, akhirnya dikumpulkan oleh Siti Hajar. Ya, setelah ditinggal, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, berdakwah di sana. Setelah umur atau sekitar 7 tahun berlalu, 7 tahun berlalu. Tuh 7 tahun nggak ketemu orang tua. Di sini ada yang bisa nggak? Ada yang mau nggak 7 tahun nggak ketemu ibu sama ayahnya? Hah? Dipisah? Ada yang bisa? Enggak ya, kita ditinggal seminggu aja sama ayah dan ibu udah kangen. Udah kangen. Ibu, ayah. Ini Nabi Ismail yang masih bayi ditinggal sama ayahnya sampai 7 tahun. Pun Nabi Ibrahim sangat rindu. Sangat rindu kepada Nabi Ismail. Ya, kenapa tidak rindu? Ya, kenapa sangat rindu kepada Nabi Ismail? Kenapa? Karena pertama, Nabi Ismail belum punya anak sampai dia sudah Nabi Ibrahim belum punya anak sampai dia sudah tua, umurnya 80 tahun. Kamu umurnya berapa? 11. Oh, ini Nabi Ibrahim sudah 80 tahun. Baru punya anak, baru punya bayi. Ya. Lalu ketika sudah lahir, disuruh ditinggal. Ya, setelah 7 tahun Nabi Ibrahim pergilah ya ke daerah yang sekarang disebut apa? Makkah. Ya, disebut Makkah. Ketemulah dengan Ismail kecil yang sudah berumur 7 tahun. Sudah berumur 7 tahun. Selama 7 tahun Nabi Ismail dididik oleh ibunya Siti Hajar dengan pendidikan yang sangat baik. Diajarkan bahasa Arab, diajarkan syariat, diajarkan adab dan lain-lain. Sehingga Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Setelah sampai di Mekah, ya, Nabi Ibrahim menginap beberapa hari. Baru beberapa hari saja Nabi Ibrahim suatu malam bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya apa? Mimpi menyembelih Ismail. Ini baru ketemu, melepas rindu. Mimpinya mimpi menyembelih anaknya sendiri. Sedih gak? Kan baru melepas rindu, baru ketemu sudah diperintahkan. Kenapa? Karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Wahyu itu sifatnya perintah. Berarti ada perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Saking sedihnya Nabi Ibrahim gak bilang ke Nabi Ismail, wahai Ismail, gak bilang seperti wahai Ismail, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Enggak bilang seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim bilang apa? Wahai Ismail, semalam aku mimpi menyembelih kamu. Menurutmu seperti apa? Ditanya. Ya, karena saking sedihnya. Tapi Nabi Ismail padahal baru umur 7 tahun sudah paham bahwasannya mimpinya seorang nabi itu adalah perintah, adalah wahyu. Ya, kata Nabi Ismail apa? Lakukanlah wahai ayahku, lakukanlah itu. Ya. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar. Akhirnya Nabi Ismail dibawa ke daerah Mina. Ke daerah Mina. Tempat namanya Mina. Sekarang ada di daerah Mekah sana namanya Mina. Ya. Lalu dibaringkanlah Nabi Ismail yang masih kecil.
dibaringkan di atas pelipisnya, ditutup mukanya sama kain. Ditutup mukanya sama kain. Kenapa? Kenapa Nabi Ismail ditutup mukanya? Biar Nabi Ibrahim tidak melihat wajah Ismail yang dirindukan. Karena Nabi Ibrahim sedih. Siapa yang berani seorang ayah nyembelih anaknya? Ada yang beraninya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jangankan menyembelih, lihat anaknya sakit aja sedih orang tua itu. Lihatnya anaknya jatuh aja sedih. Ini diperintahkan untuk disembelih anaknya. Saking sedihnya ditutup muka Ismail kecil. Ditutup muka Ismail kecil. Ketika pisau sudah mendekati apa? Sudah mendekati apa? Leher. Sudah mendekati leher Ismail. Lalu ada panggilan dari langit. Ada panggilan dari langit. Ternyata panggilan itu apa? Wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Mimpi apa tadi? Mimpi menyembelih Ismail. Lalu malaikat Jibril turun membawa apa? Membawa kambing atau domba yang besar sebagai ganti dari Nabi Ismail. Jadi yang disembelih itu bukan Ismail, menjadi apa? Domba yang besar. Disembelihlah domba yang besar itu oleh Nabi Ibrahim. Dan dari situlah kita mengenal syariat kurban. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ismail dan Ibrahim, Nabi Ibrahim? Apa? Menjadi muslim sejati. Menjadi muslim sejati. Muslim, sebagai muslim, kita sebagai muslim itu harus punya karakter. Muslim itu artinya apa? Berserah diri. Ke siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti dari berserah diri apa? Tunduk, patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bilang tidak, maka kita tidak lakukan. Ya. Kalau Allah bilang lakukan, maka lakukan. Baik. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak yang masih anak-anak menjadi muslim sejati? Ya. Kita cobaan kita seperti sama dengan cobaan Ismail kecil, Nabi Ismail kecil. Nabi Ismail kecil 7 tahun cobaannya apa? Disembelih, disuruh disembelih. Di sini ada nggak yang disuruh disembelih? Nggak ada, ya, nggak ada. Baik. Makanya kita itu tidak separah, tidak seberat cobaan Nabi Ismail. Kita itu cukup dengan apa? Mendengarkan orang tua, taat sama orang tua, belajar dengan baik, sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Itu tanda keislaman kita, tanda seorang muslim menjalankan syariat. Kita belajar dengan baik, ya, berakhlak. Kemarin sudah disebutkan diantaranya akhlak apa? Jujur. Ya, kita berakhlak dengan baik, tidak berkata kasar, tidak berkata kotor. Itulah seorang muslim sejati, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah sepenggal kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Ya, sebenarnya ada kisah lagi tentang Nabi Ibrahim. Tapi kayak udah pada ngantuk ini ya. Udah ngantuk kah? Wow, ngantuk. Baik. Cukup ya? Cukup. Oke. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada.
Oke, kita tutup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.